perkembangan terkini dari kasus dugaan 3 korupsi besar akan kita tanyakan langsung kepada produser lapangan CNN Indonesia, Adi Dwinanda, yang saat ini berada di gedung Kejaksaan Agung. Kemarin melalui konferensi pers pada sore hari kemarin ya, ini juga dari Kejaksaan Agung melalui Kapus Penkum juga mengklarifikasi beberapa hal. Salah satunya adalah terkait dengan pelimpahan berkas. Jadi kemarin kalau berdasarkan informasi dari Kapus Penkum sendiri, sebetulnya untuk pelimpahan berkas ini lebih ke arah pelimpahan administrasi. Jadi artinya untuk pelimpahan berkas ini masih belum, karena kalau kita bicara soal pelimpahan berkas itu artinya seluruh BAP, kemudian pemeriksaan saksi ataupun tersangka ini sudah lengkap, seluruh BAP, kemudian pemeriksaan saksi ataupun tersangka ini sudah lengkap, sehingga nanti baru dilimpahkan kejaksaan untuk kemudian disidangkan. Tapi kemarin kalau berdasarkan dari informasi dari Kapus Penkum, memang ini lebih ke pelimpahan administrasi. Jadi nanti seluruh pemeriksaan terhadap tersangka ataupun saksi ini akan dilimpahkan ke kejaksaan untuk dilakukan penyelidikan ataupun penyidikan lebih lanjut. Terkait dengan kembali ya pengalihan berkas ini merupakan kolaborasi antar penegak hukum agar nanti penanganan berjalan lebih efektif dan juga bukan pelimpahan normatif setelah berkas dinyatakan lengkap. Jadi nanti juga masih akan dilakukan kelengkapan berkas terkait BAP, karena memang hingga saat ini untuk kedua tersangka baik itu dari Febri Ardiansyah atau FA dan juga DR. Permisi bang. Ya bang. Saya mau minta waktunya sebentar buat wawancara. Boleh bang. Di sini ada 3 pertanyaan. Ya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan korupsi? Korupsi itu menurut saya itu mengambil hak orang lain, terutama nih dari pejabat mengambil hak rakyat kayak gitu bang, yang bukan semestinya. Oh. Dan pertanyaan kedua, bagaimana cara mencegah korupsi? Cara mencegah menurut saya itu lebih kayak harus implementasi lebih bagus lah gitu hukumannya, sama lain biar yang korupsi dia, orang yang korupsi bakal takut dia. Dan yang terakhir, apa dampak korupsi bagi masyarakat? Sudah terlihat sangat jelas. Jangan dijabarin lagi, itu sudah terlihat sangat jelas. Masih banyak yang miskin di bawah, menengah ke bawah, masih banyak hidup di emperan gitu. Oke, makasih bang atas waktunya, atas jawabannya. Baiknya mereka masuk ke neraka. MBG itu sejak awal udah proyek korupsi dan sudah dilaporkan oleh masyarakat dan sekarang mencapai puncaknya. Banyak orang berpikir korupsi hanya soal pejabat yang membawa kabur uang miliaran rupiah di dalam koper. Tapi sadarkah kita, korupsi yang besar itu tidak tumbuh sendirian. Ia berakar dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang sering kita toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Dampak korupsi itu nyata dan sistemik. Uang yang seharusnya bisa membangun jalan yang layak, sekolah yang gratis, atau fasilitas kesehatan yang memadai bagi masyarakat miskin, justru habis menguap ke kantong segelintir orang. Korupsi bukan cuma mencuri uang negara, ia mencuri masa depan kita semua. Jadi, mau sampai kapan kita menjadi penonton yang pasif? Mau sampai kapan kita membiarkan masa depan kita dirampok oleh orang-orang berjas rapih yang tidak punya urat malu? Berhenti mengasihani diri sendiri dan mulailah muak dengan suap menyuap, muak dengan sistem orang dalam, dan muak dengan segala bentuk pemakluman atas nama kelancaran urusan.